Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas hidayah, nikmat bisa kembali berkumpul di majelis ilmu, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Semua itu wajib untuk kita syukuri, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya idza kunta fi ni'matin far'aha, apabila engkau berada di atas sebuah kenikmatan maka jagalah nikmat tersebut, dan tidak ada hal yang paling besar menjadi sebab terjaganya sebuah nikmat kecuali kita mensyukurinya dan tidak mengkufurinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur, aku akan benar-benar tambah. Ya, Allah akan menjadikan nikmat itu tetap pada diri kita tatkala kita bersyukur. Bahkan Allah menjanjikan tambahan. Tambahan di sini tidak mesti berupa bertambahnya jumlah atau kuantitas, tetapi bisa jadi Allah menambah kualitasnya. Bisa saja porsinya sama, nominalnya sama, tapi kemanfaatannya Allah tambah. Dan itulah maksud daripada istilah keberkahan. Jadi Allah akan memberikan kita keberkahan terhadap nikmat yang ada pada diri kita tatkala kita mensyukurinya. Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita mudah untuk menggunakannya pada sesuatu yang bermanfaat apabila kita mensyukurinya. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari sebuah perkara yang penting, sebuah ibadah yang agung, yang mana ibadah ini akan senantiasa ada dan terus berpotensi mendatangkan kebaikan sampai tegaknya hari kiamat. Yaitu kita akan membahas berkaitan dengan ibadah menuntut ilmu, yaitu proses kita belajar agama, bagaimana tata caranya, bagaimana prinsip-prinsipnya, bagaimana ketentuannya, bagaimana ilmu yang kita inginkan, apakah ilmu kita bermanfaat ataukah ilmu kita tidak bermanfaat. Maka itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, maka insyaallah judul kajian kita adalah mulianya ilmu agama dan prinsip-prinsip di dalam mempelajarinya. Saya rasa ini tidak akan selesai dalam satu kajian, maka kalau Allah mudahkan maka prinsip-prinsipnya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk kepada pendahuluan, yaitu berkaitan dengan mulianya mempelajari ilmu agama. Yang pertama, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Yang pertama harus kita pahami bahwasanya jihad itu tidak selamanya harus dengan pedang. Jihad di dalam agama Islam tidak selamanya harus dengan pertumpahan darah, tidak. Tapi di sana ada jihad yang sangat besar
yaitu berkaitan dengan jihad di dalam permasalahan ilmu. Seorang mencari ilmu, seorang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, memerangi segala macam bentuk kesyirikan, penyimpangan di dalam agama Islam. Itu bagian daripada jihad. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 73. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim." Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Maka di sini kita bisa melihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka jihad kepada orang-orang kafir maka sudah pasti dengan peperangan. Terjadi dengan peperangan, terjadi dengan perlawanan, duel, bertemu antara kabilah kaum muslimin dengan kabilah kaum kafirin. Ini tatkala berhadapan dengan orang-orang kafir, maka kita berjihad dengan pedang, berjihad dengan kekuatan kita kaum muslimin, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan juga di ayat ini untuk berjihad kepada orang-orang munafik. Bagaimana jihad kepada orang-orang munafik? Jihad kepada orang-orang munafik itu dengan ilmu dan hujjah. Jadi kita jelaskan bagaimana penyimpangan-penyimpangan, bagaimana kesalahan-kesalahan, bagaimana dalil-dalil, bagaimana hujjah-hujjah yang benar, bagaimana pemahaman yang sahih itu kepada orang-orang munafik. Maka dari sini kita bisa lihat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya jihad di dalam agama kita terbagi menjadi dua. Jihad dengan pedang dan jihad dengan apa? Dengan ilmu. Maka siapa saja yang menggeluti aktivitas menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mendakwahkan ilmu, baik yang di depan layar maupun di belakang layar, semuanya masuk dalam konteks jihad fi sabilillah. Dan yang namanya jihad fi sabilillah ini adalah perkara yang sangat besar. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, tegaknya agama itu dengan ilmu dan jihad. Jadi tegaknya agama kita ini, agama Islam, bil ilmi wal jihad, yaitu dengan ilmu dan kemudian dengan jihad. Jihad itu ada dua macam kata beliau. Yang pertama adalah jihad dengan tangan dan lisan, dan jihad jenis seperti ini banyak yang berpartisipasi. Jadi kalau jihad dengan tangan, kemudian jihad dengan lisan, maka insya Allah banyak yang bisa. Kapan ada peperangan, kapan ada secara syar'i diperintahkan untuk berjihad, maka insya Allah semua bisa. Karena secara asal fitrah manusia memiliki daya untuk melindungi diri mereka. Tatkala mereka cinta kepada agama mereka, mereka berpotensi memiliki daya untuk melawan siapa saja yang ingin merusak agama mereka. Itu sudah ada tabiat kita masing-masing. Tinggal nanti yang terlatih justru lebih hebat pasti dibandingkan yang tidak terlatih. Tapi secara asal insya Allah yang seperti ini bisa. Ya, siapapun bisa berjihad dengan apa? Dengan tangan, dengan kekuatan, dengan tenaga, insya Allah banyak yang bisa. Adapun jihad yang kedua, dan ini jarang sekali yang ikut berpartisipasi, ya, kecuali hanya segelintir manusia, yaitu jihad dengan hujjah dan ilmu. Ya, jadi bagaimana berjihad melawan syubhat-syubhat, melawan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, melawan perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara khurafat yang diyakini oleh kaum muslimin. Kita perangi praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek yang merupakan perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama. Ini jihad yang besar, yang utama, tapi sedikit yang berpartisipasi. Yaitu jihad dengan apa? Dengan hujjah dan ilmu. Sekarang kita bisa lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 52. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengan Al-Quran. Apa Al-Quran? Berarti dengan hujjah. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Jadi seperti sekarang nggak mungkin kita perang, ya, karena memang tidak dibenarkan. Ya, tidak mungkin kita ketemu orang kafir langsung ajak duel. Itu sangat tidak dibenarkan. Ya, tetapi bagaimana sekarang kita yang tertinggal, yang tersisa bagi kita, bagaimana kita ikut andil di dalam jihad fisabilillah, yaitu kita berjihad menegakkan hujjah, menegakkan ilmu Allah, menegakkan pemahaman salafun saleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang kaum muslimin mungkin banyak memiliki pemahaman yang sebaliknya atau pemahaman yang tidak ada landasannya. Itu termasuk jihad. Sebagaimana peperangan yang terjadi sekarang kan seperti itu. Tidak zaman lagi dengan pedang dan lain sebagainya. Jihadnya bagaimana? Propaganda-propaganda di media sosial. Betapa banyak orang yang berada di balik akun-akun yang mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman yang tidak benar, yang tujuannya untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Nah, maka siapa yang membantai, yang membalas, yang mengcounter attack itu semua adalah mereka ahli-ahli ilmu. Ya, makanya kita kaum muslimin sekalian jangan mau kalah dengan orang-orang kafir. Kita gunakan media kita. Walaupun bukan kita yang berbicara, sebarkan agama Allah. Sekarang kita berada di zaman media sosial, kita share di Balikpapan, dari Balikpapan di Batam menyebar seluruh Indonesia. Semua bisa lihat, bahkan luar negeri bisa lihat. Maka kita sebarkan agama Allah yang hak. Itu termasuk dari antara jihad. Makanya ya, kita lihat sebagian asatidzah kita, mereka memiliki akun dakwah, mereka memiliki channel dakwah. Itu bukan mereka cari dunia, tidak. Mereka ingin berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Melawan orang-orang kafir yang hari ini merusak barisan kaum muslimin melalui internet, melalui media sosial. Maka ini bagian daripada jihad. Ya, bagian daripada jihad. Tapi intinya semua yang menggeluti ilmu, yang mempelajari ilmu, yang menyebarkan ilmu, mereka bagian daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang, ya, zaman media sosial. Mungkin dulu kita berpikiran ya bahwasanya media sosial itu isinya mungkin tidak seburuk sekarang. Tidak pernah menyangka bahwasanya anak-anak sekarang masih belum sekolah sudah jago main handphone. Itu tidak pernah terbesit mungkin di pikiran kita. Bagaimana sekarang kita bisa, bahkan bapak sering memberikan komentar bahwasanya anaknya lebih jago ngatur HP-nya daripada bapaknya sendiri. Itu sekarang demikian zamannya. Itu tidak pernah ada mungkin di zaman beberapa puluh tahun sebelumnya. Nggak ada. Tapi sekarang kita bisa lihat bagaimana penyimpangan, bagaimana syubhat, bagaimana sekarang apalagi ada AI. Ya, AI sangat canggih, bahkan ada sosok figur ustadz, ustazah buatan AI, tinggal ditulis bahas ini, masukkan syubhat ini, jadi seakan-akan memukau tanpa ada celah cacat sedikit pun. Ternyata syubhat-syubhat yang disampaikan banyak sekali. Lagi marak saat ini, ya. Dai-dai ciptaan AI. Dan itu mereka yang membenci agama Allah, membenci tersebarnya Islam, memanfaatkan itu semua, memasukkan hal-hal yang tidak benar, perintahnya, namanya juga sistem, sesuai dengan perintah, by request. Diperintahkan untuk membahas ini, padahal tidak pernah pemahaman itu dipahami oleh di dalam agama Islam, tidak pernah diajarkan Nabi, disebarkan. Dan canggih sekali. Dulu mungkin orang ngedit hanya poster-poster disebarkan, orang malas baca, keburukannya mungkin sedikit dampaknya. Tapi sekarang cukup perintah sedikit, jadi bahkan orangnya tidak tahu dari mana itu jadi. Ya, artinya ini adalah masanya kita semangat menuntut ilmu dan semangat untuk menyebarkan ilmu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya di zaman sekarang kita ini lebih layak kita untuk bersemangat lebih fokus lagi untuk memahami dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau, Kitab Al-Ilm, beliau menyebutkan ada 3 alasan
Kenapa di zaman kita sekarang ini kebutuhan kita kepada menuntut ilmu itu jauh lebih besar daripada zaman-zaman sebelum kita? Yang pertama adalah di zaman kita sekarang ini betapa banyak muncul perkara-perkara kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan yang itu sangat mudah tersebar. Kita bisa lihat ya, di zaman media sosial betapa banyak praktek-praktek kesyirikan tersebar. Orang tanpa tanggung jawab menyebarkan perkara yang enggak benar, mengatakan saya pergi ke sini dengan membawa ini pulang, saya dapat apa yang saya inginkan. Itu banyak sekali. Kemudian perkara-perkara yang tidak ada landasannya, bid'ah juga banyak tersebar, kesesatan-kesesatan juga banyak tersebar di media sosial sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau sholat tidak pakai songkok merah putih tidak sah. Ada yang mengatakan kalau ternyata dia bisa memerintah malaikat maut berada di kendalinya. Ini kan tidak benar, tapi itu tersebar di zaman sekarang. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, di zaman sekarang kita ini muncul berbagai macam kesyirikan, kebid'ahan dan kesesatan, maka wajib bagi kita untuk fokus kepada ilmu agama. Banyak contohnya ya, kita nggak usah sebutkan semua. Sekarang kita bisa lihat betapa banyak orang yang percaya kepada jimat-jimat, betapa banyak orang yang meyakini ibadah-ibadah tertentu di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu. Betapa banyak orang yang mempercayai dukun, cek kodam, ya kan? Cek kodam online, cek apa semuanya itu online, buka mata hati saya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ramalan-ramalan, bahkan lewat di salah satu aplikasi. Tatkala saya lewat, ini kenapa kok ramai semua tulis-tulis nama? Ternyata siapa yang tulis nama dijelaskan, oh kamu orangnya positif, kamu negatif, kamu baik. Wah, ini kan ramalan. Yang nulis namanya ini namanya dari antara barisan kaum muslimin. Siti Fatima, enggak mungkin orang Kristen namanya Siti Fatima. Gimana ini? Tujuannya apa? Ngecek. Padahal orang yang ada di kegiatan tersebut hanya menyebak ala sesuai dengan yang lewat di pikirannya saja, tapi dipercayai bagian daripada ramalan. Dan itu banyak sekali terjadi. Betapa banyak orang-orang di zaman sekarang percaya ramalan-ramalan bintang. Maka kita butuh ilmu untuk menangkis atau menangkis derasnya keburukan itu semua. Kemudian sebab yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa kita harus fokus belajar di zaman kita sekarang ini? Karena muncul orang-orang yang dijuluki dengan Ruwaibidah. Ya, muncul orang-orang yang dijuluki dengan Ruwaibidah. Siapa mereka? Nabi SAW pernah ditanya tentang siapa itu Ruwaibidah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, ar-rajulut tafih yatakallam fi amril amah. Siapa itu Ruwaibidah? Intinya adalah Ruwaibidah adalah orang yang berbicara dengan ilmu agama. Jadi orang berbicara berkaitan dengan ilmu agama yang dia tidak memiliki kapasitas di sana. Itu banyak sekali di zaman sekarang. Jadi Nabi memperingatkan 1400 tahun yang lalu, hati-hati akan ada zaman di mana Ruwaibidah tersebar. Siapa itu Ruwaibidah? Orang yang enggak memiliki pemahaman ilmu agama tetapi dibiarkan berbicara tentang agama sana sini. Itu banyak sekali. Siapa contohnya? Kita mungkin bisa lihat. Ada artis yang baru taubat. Kemudian gara-gara taubatnya viral, harusnya bagaimana? Mungkin dia diberikan saran untuk belajar. Tetapi bagaimana diundang sana sini? Kalau diundang untuk mengambil faidah, di sana ada ustadz yang menengahi, kemudian diambil sesuai dengan alur yang diinginkan, maka tidak ada masalah untuk mengambil ibrah pelajaran. Tapi sebagian kita lihat beberapa tahun silam didudukkan sini seakan-akan berbicara tentang agama. Nah, ini kan tidak benar. Dari mana mereka bisa tahu akan agama sedangkan mereka baru hijrah? Inilah salah satu daripada Ruwaibidah. Lain halnya kalau ternyata memang dia masa lalunya adalah seorang artis, kemudian dia hijrah, dia belajar dengan sistematis, terstruktur, beberapa tahun kemudian dia memiliki kapasitas, dia berbicara, itu nggak ada masalah. Tapi tatkala baru hijrah langsung naik, berbicara tentang agama, dia tidak ngerti dalilnya, tidak ngerti bagaimana istinbatnya. Inilah contoh daripada Ruwaibidah. Kemudian kita bisa lihat ya, begitu banyak
di zaman sekarang ini orang-orang yang tidak memiliki kompeten berbicara akan agama Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di antaranya yang ketiga, kenapa kita harus lebih memperhatikan mempelajari ilmu agama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena beliau mengatakan di zaman kita sekarang ini banyak orang yang mendebat agama Allah, meragukan hukum-hukum masalah-masalah di dalam agama Allah, padahal masalah-masalah tersebut sudah final, nggak ada lagi harusnya perselisihan. Jadi ada perkara-perkara yang sudah ketemu titik akhirnya, hukumnya ini. Di zaman sekarang dibicarakan, dibuat forum, dibuat begini, diskusi, bagaimana pendapatmu, diadu, yang akhirnya orang semakin bingung. Padahal permasalahan tersebut permasalahan yang final, tidak ada lagi celah untuk berselisih. Lain halnya kalau permasalahan khilafiyah. Ini permasalahan yang sudah final, sudah ketemu ujungnya, begini hukumnya dalam agama. Diangkat seakan-akan tidak relevan dengan zaman sekarang. Didatangkanlah kubu yang pro, didatangkanlah kubu yang kontra, diadu. Yang bingung siapa? Kaum muslimin. Apa contohnya? Banyak. Di antaranya adalah betapa banyak kita bisa lihat ada orang-orang yang buat acara khusus untuk membahas bagaimana hukum jilbab bagi wanita, menutup aurat. Kan sudah jelas, ini final, nggak ada lagi permasalahan khilafiyahnya. Terus kemudian di zaman sekarang juga ada yang membuat acara khusus membahas bahwasanya kenapa riba itu haram, apakah di zaman modern seperti ini masih haram. Didatangkan yang pro, didatangkan yang kontra, diadu, membahas tentang apa? Riba. Padahal Allah sudah menurunkan Al-Quran bagaimana? Ahallallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Selesai. Tapi dibahas, diangkat lagi. Itu di zaman sekarang. Kemudian bagaimana lagi contohnya? Pro dan kontra masalah LGBT. Diberikan panggung orang-orang yang kontra LGBT itu apa? Sesuatu yang diharamkan. Diberikan kesempatan untuk bersuara, bagaimana pendapatmu tentang LGBT yang diharamkan dalam agama Islam. Ini kan sudah final sebenarnya, nggak perlu lagi pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Dan itu terjadi luar biasa ya, banyak sekali. Terus kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Nah, ibadah ini sekarang tidak akan dikatakan ibadah kecuali memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Ittiba, atau mencocoki, meneladani, mencontohi apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sederhananya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini keduanya adalah syarat diterimanya amal ibadah, berarti modal ikhlas saja nggak cukup. Modal ikhlas saja nggak cukup. Modal semangat saja nggak cukup. Modal niat baik saja nggak cukup. Orang beribadah, niatku baik, nggak diterima oleh Allah kecuali dengan tata cara yang baik. Banyak nggak orang di zaman sekarang, tatkala antum, akhi, nggak boleh kayak gini, ini perkara yang tidak dibenarkan antum lakukan. Apa katanya? Yang penting niat saya baik. Itu yang tersebar di masyarakat. Padahal kita harus tahu syarat diterimanya ibadah itu ada dua, nggak boleh hilang salah satunya. Yang pertama ikhlas, yang kedua berlandaskan ilmu dari Rasulullah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah satunya hilang, tidak sah. Ikhlas tanpa tata cara yang benar tidak diterima. Tata cara yang benar tanpa ikhlas tidak juga diterima. Harus dua-duanya. Sahabat Nabi SAW jangan ditanya lagi niatnya, tidak usah kita perdebatkan niatnya. Sahabat Nabi generasi terbaik. Pasti kalau berbicara tentang niat, niatnya pasti baik. Tujuannya pasti baik karena mereka orang yang paling semangat melakukan apa? Ketaatan.
Bahkan disebutkan dalam Al-Quran ciri mereka para sahabat bagaimana? Lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalau itu baik mereka paling depan. Nah, mereka para sahabat niatnya nggak usah diragukan lagi. Nah, itu terjadi kepada sahabat di peristiwa hari raya Idul Adha. Sahabat menyembelih hewan sembelihannya sebelum sholat. Sebelum sholat. Sementara kita semua tahu sembelihan kurban itu dipotong kapan? Setelah sholat. Apa yang mendasari melakukan hal seperti ini? Niatnya baik. Pertama, dia tahu bahwasanya hari 10 Zulhijjah itu adalah hari di mana amal ibadah yang paling baik dilakukan oleh manusia adalah menyembelih hewan kurban. Dia tahu di hari-hari tersebut adalah hari makan dan minum. Dia ingin hewannya yang pertama kali disembelih di hari itu. Baik nggak niatnya ini? Baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi tatkala datang kepada Nabi SAW, apakah Nabi mengatakan, ya sudahlah, niatmu baik, aman? Enggak kayak gitu. Nabi memberikan batasan yang tegas. Kita semua sudah paham syarat ibadah itu dua, ikhlas dan sesuai dengan tata cara. Maka Nabi katakan, kamu niatkan itu adalah ibadah hewan sembelihan kurban, maka itu bukan kurban. Syatuka syatulahmin. Sembelihanmu itu sembelihan biasa, itu bukan kurban. Kenapa? Karena niatnya baik, tata caranya tidak benar. Nah ini, dari mana kita bisa tahu ini tata cara ibadah itu benar atau tidak? Kecuali kita harus menuntut ilmu. Gak bakal tahu kita bagaimana ini benar, ini salah, sesuai tuntunan, ini tidak, ini pernah diamalkan Nabi, ini tidak pernah diamalkan Nabi. Oh ternyata ini tidak pernah diamalkan Nabi, tapi Nabi membenarkan sehingga menjadi sunnah. Sebagaimana sholat sunnah ba'da wudu. Setelah wudu ada sholat sunnahnya apa? Sholat sunnah setelah wudu. Pernah nggak Nabi SAW mengamalkannya? Nggak pernah. Itu amalan siapa? Bilal bin Abi Robah. Tapi kenapa bisa jadi sunnah? Karena di antara makna sunnah adalah penetapan Nabi yang Nabi tidak mengingkari perbuatan para sahabat. Dan Nabi tidak mengingkari perbuatannya Bilal. Sehingga menjadi sunnah. Nah ini kan butuh semuanya melalui proses menuntut ilmu. Maka kita katakan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita malas belajar, kalau kita malas nuntut ilmu, bisa jadi ibadah kita miss. Karena ternyata ibadah yang niatnya sekedar cuma niat saya baik, tidak menjadikan ibadah itu benar kecuali dengan tata cara yang benar. Maka itulah pentingnya kita untuk belajar menuntut ilmu agama. Kemudian disebutkan oleh Rabi'ah, seorang ulama bernama Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya siapa? Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Rabi'atul Ra'yi. Nah, ini gurunya Imam Malik, Rabi'atul Ra'yi mengatakan, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu agama itu adalah sarana menuju kepada kebahagiaan. Sarana menuju kepada semua yang berkaitan dengan keutamaan. Dengan ilmu. Antum ingin masuk surga? Ingin masuk surga enggak? Ingin. Bagaimana cara menuju surga? Dengan apa? Dengan ilmu. Antum ingin bertemu dengan Allah enggak? Ingin. Bagaimana caranya? Dengan ilmu. Makanya kita enggak heran. Coba lihat. Nabi SAW bersabda di hadis yang sudah kita kenal semua. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Nabi mengatakan menuntut ilmu jalan dimudahkan menuju surga? Kenapa Nabi tidak katakan amal ibadah yang lain? Sedekah jalan menuju surga, umroh jalan menuju surga. Padahal banyak amal ibadah yang lain. Tapi kenapa Nabi memilih menuntut ilmu jalan yang memudahkan menuju surga? Jawabannya adalah karena dengan menuntut ilmu ngerti halal dan haram. Dengan menuntut ilmu ngerti mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Maka tidak heran menuntut ilmu
Itu adalah jalan yang mengantarkan kepada surga. Terus kemudian kita semua ingin bertemu dengan Allah. Di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Lihat ini. Ini antum ingin masuk surga, antum ingin bertemu dengan Allah, lihat ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha. Hendaknya dia beramal apa? Soleh. Apa amal soleh itu? Amal soleh adalah amal yang sesuai, yang benar, yang dicontohi dari Nabi SAW. Tidak dikatakan amal soleh kecuali mencocoki Nabi SAW di dalam beribadah itu. Berarti apa? Butuh ilmu, mempelajari sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan sesekali menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah dalam segala hal. Apa makna menyekutukan Allah? Menjadikan Allah itu ada tandingannya. Dan dalam hal ini kita bisa lihat kata para ulama adalah tatkala beribadah ikhlaslah. Inilah dalil dari Al-Quran bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu apa? Ikhlas dan ittiba. Al-Kahfi ayat yang keberapa? Terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Dalil mengikuti sunnah, mencocoki sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalil harus ikhlas. Terus kemudian kita bisa lihat ya, Nabi SAW setiap pagi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, sama apa? Amalan yang diterima. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang engkau terima. 3 yang Nabi minta. Apa yang pertama? Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang diterima. Kenapa ilmu yang diminta pertama sebelum minta rizki dan minta amalan diterima? Kata sebagian para ulama adalah karena seorang tidak akan bisa melahirkan rizki yang baik kecuali dia orang yang berilmu. Kalau orang tidak berilmu, Pak, mau halal mau haram dihantam saja. Apalagi kalau berkaitan dengan halal dan haram, yang gede itu biasanya yang halal apa yang haram? Yang haram. Itulah ujiannya. Kalau orang nggak punya ilmu, semuanya sikat. Mau halal mau haram disikat. Kapan lagi katanya? Hidup cuma sekali. Karena apa? Nggak ada ilmunya dia. Karena gara nggak ada ilmu, rizkinya nggak baik. Tapi kalau orang punya ilmu, Pak, tolonglah. Ini nak, ada sedikit. Oh, nggak bisa Pak. Dia tolak. Ini perbuatan yang dilarang. Dia tolak perkara yang besar di dunia, tapi Allah jadikan dengan dia berdisiplin dalam ketaatan kepada Allah, mencukupkan dengan yang halal, rizkinya jadi baik, jadi berkah dengan ilmu. Jadi kita katakan, siapapun yang menjadi orang kaya dan dia menjadi orang yang tidak berilmu, maka hartanya kurang bermanfaat. Tapi siapa yang menjadi orang kaya, memiliki harta dan dia orang berilmu, maka sudah itu kenikmatan yang luar biasa. Karena dengan ilmu dia pasti hartanya bersumber dari yang baik sehingga menjadi harta yang berkah dan ditempatkan dengan tempat-tempat yang baik. Itu kalau orang berilmu. Makanya tidak boleh hasad kecuali kepada 2 orang. Siapa yang pertama? Orang diberikan oleh Allah harta, dia pandai menempatkannya, dia tahu mana sumber yang halal dia ambil dari sana, dia tahu mana tempat-tempat yang pantas untuk mengeluarkan hartanya di sana. Itu boleh kita iri dengan orang-orang seperti itu. Iri dalam artian kalau kita diberikan yang serupa dengan orang tersebut, aku akan lakukan yang sama bahkan lebih. Boleh. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang berilmu, dia pandai menempatkan ilmunya, dia pandai mengamalkan, dia pandai mengajarkan ke sana sini ilmunya. Itu boleh iri kepada orang yang 2 tersebut. Tapi selain daripada itu nggak boleh. Ada orang kaya
tapi dia tidak berilmu, hartanya tidak jelas dari mana, penggunaannya juga nggak jelas dari mana, nggak boleh kita iri. Sebagaimana Korun. Korun kan tidak dibenarkan iri kepada Korun. Sebagaimana kaumnya yang dikatakan ingin seperti Korun, dikatakan kepadanya itu hanya bagian daripada dunia. Karena Korun hanya dititipi harta, tapi dia tidak dititipi oleh Allah ilmu. Sehingga hartanya bagaimana? Tidak tahu dari mana dia dapat. Terus kemudian hartanya pun digunakan untuk menyombongkan dirinya. Tatkala ditanya dari mana kamu dapat? Ini karena saya berilmu. Ini karena saya ilmu saya. Ini karena saya. Bukan karena Allah. Nah itulah. Maka penting rizki tidak akan menjadi baik kecuali didasari orang yang berilmu. Kemudian amalan yang diterima. Yang ketiga, setiap pagi kita baca ini, antum harus renungi ini. Setiap pagi kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku amalan yang kau terima. Para ulama mengatakan amalan tidak akan diterima kecuali orang tersebut membangun ibadahnya di atas ilmu. Kembali tadi yang kita bahas. Ya, syarat diterimanya amal ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi emang semedi bangun tidur tiba-tiba tahu. Semedi ke tempat tertentu pulang-pulang, wah aku nih paham sudah. Nggak ada. Kalau memang itu seperti itu bisa, mungkin kita semedi aja ini. Tapi bukan seperti itu ajaran Nabi. Nabi yang mengatakan wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan apa? Belajar. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tatkala menerima wahyu yang pertama, apa diucapkan kepada beliau? Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Semua kita sepakat bacalah ini diantara proses apa? Belajar, nuntut ilmu. Nah, terus kemudian sekarang kita akan sampaikan motivasi kepada antum semua berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Jadi kita itu kalau nggak tahu keutamaan, kita nggak semangat. Kenapa ada orang semangat umroh di bulan Ramadan? Karena dia tahu umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi, keutamaan lagi-lagi. Nah, menuntut ilmu ini dari tadi kita katakan luar biasa. Apa keutamaannya? Nah, sekarang kita akan sebutkan beberapa. Tentu kita nggak bisa sebutkan semua karena berkaitan dengan menuntut ilmu itu keutamaannya sangat banyak. Al-Imam Ibnul Qayyim bahkan mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu memiliki keutamaan 150 lebih keutamaan. Tapi kalau kita sampaikan 150 lebih sampai subuh, nggak enak juga kan sampai subuh. Kuat nggak sampai subuh antum? Nggak kuat kita. Nah, maka kita sampaikan beberapa saja. Yang pertama adalah keutamaan menuntut ilmu adalah orang yang menuntut ilmu adalah orang yang Allah inginkan kebaikan. Maka tatkala antum dimudahkan menuntut ilmu, jaga karena Anda sedang diinginkan kebaikan oleh Allah. Jangan Anda sudah berada di tempat-tempat yang baik menuntut ilmu, kemudian Anda nggak jaga, Anda ganti majelis. Yang tadinya majelis-majelis ilmu pindah ke majelis-majelis kopi di kafe-kafe. Nah, jangan sampai. Tapi kalau majelisnya di kopi di kafe sambil bahas ilmu ya boleh lah Ustaz. Nah, ini kalau di kafe majelisnya, wah di sana ada live musik, sana sih, jangan sampai ganti majelis ilmu dengan majelis seperti itu. Karena Anda sedang diinginkan kebaikan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan jadikan dia semakin paham, semakin ngerti, semakin dekat dengan agamanya. Maka selama kita hidup berada di dalam majelis ilmu, ada tempat yang kita datangi rutin, maka jaga, Allah sedang inginkan kebaikan pada diri kita. Dan itu tidak bertentangan. Nabi SAW suatu ketika datang sahabat, ya Rasulullah, siapa manusia terbaik, the best? Siapa manusia terbaik? Nabi katakan, man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang panjang umurnya semakin baik amalannya. Kita katakan tidak mungkin amalan semakin baik kecuali semakin baik ilmunya. Terus kemudian yang kedua, keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah menuntut ilmu jalan cepat menuju surga.
Dalilnya sudah kita sampaikan tadi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian yang ketiga, apa keutamaan orang yang menuntut ilmu? Orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Allah, akan didoakan oleh seluruh malaikat, dan bahkan akan didoakan oleh seluruh hewan. Wah, ini luar biasa nih. Orang seperti apa ini? Disebutkan dalam sebuah hadis, antum dengarkan baik-baik. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'i. Disebutkan orang yang berilmu, ia akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Siapa penghuni langit? Malaikat. Mendoakan orang yang alim, orang yang menuntut ilmu. Dan juga penduduk-penduduk bumi. Hattal hitan fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Antum bisa lihat nggak? Terbayang nggak? Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh semua makhluk Allah. Bukan hanya malaikat, bahkan hewan-hewan memintakan ampun kepada orang yang berilmu. Kenapa bisa demikian? Karena kata para ulama, orang yang berilmu, dia akan mengajak orang lain untuk memiliki akhlak dan adab yang mulia. Di antara akhlak dan adab yang mulia adalah berkasih sayang kepada hewan, menjaga lingkungan. Nah, inilah yang dikatanya Wahabi lingkungan ini. Ya kan, Wahabi lingkungan. Menjaga lingkungan, menjaga ekosistem kehidupan, tidak berbuat zalim hatta kepada hewan. Orang yang berilmu mengajak seperti itu. Sehingga yang mendapatkan dampak positif dari orang yang berilmu bukan hanya manusia, tapi hewan merasakan dampaknya. Maka dengan demikian, hewan memintakan ampun kepada orang yang berilmu. Kemudian yang keempat, kita singkatkan saja. Yang keempat adalah ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu tidak meninggalkan warisan harta, tapi mereka meninggalkan warisan apa? Ilmu. Nabi SAW bersabda, Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama yuwarrisul ilma. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang banyak. Kemudian yang terakhir, kita cukupkan 5. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dalilnya jelas, Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ingat, dengan ilmu seorang akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Nah, demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada poin-poin yang selanjutnya berkaitan dengan ternyata ilmu itu ada macam-macamnya. Kemudian di antara macamnya ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nanti kita akan evaluasi ilmu kita, terus kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip di dalam menuntut ilmu. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat
Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang tersebar sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Ikuti kajian-kajian Islam dari kanal Masjid Al-Hadi Manggar, Balikpapan Timur. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Jazakumullahu khairan.